kekasih Kristus, selamat berjumpa dalam renungan di balik layar Rebal. Disinilah kita mengupas hal-hal tersembunyi dan penuh rahasia dari firman Tuhan. Bukan sekedar apa yang tampak, tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kekekalan. Saat ini kita akan naik bersama ke suatu tempat, yaitu sebuah gunung yang diselimuti awan kemuliaan. Tempat di mana langit terbuka dan dua tokoh besar perjanjian lama, Musa dan Elia, muncul menemui Yesus. Mengapa Musa dan Elia? Mengapa bukan Abraham, Daud atau Yesaya? Saat ini misteri itu akan tersingkap. Inilah Rebal saat ini, puncak pengakuan Yesus, Musa, dan Elia. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus untuk memahami rahasia surgawi tentang Musa dan Elia, tentang kemuliaan Yesus, dan tentang rencana kekal yang Engkau genapkan dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Buatlah hati dan iman kami menyala oleh firman-Mu. Bukalah mata rohani kami dan biarlah kemuliaan-Mu tercurah saat kami menyelami setiap kata dalam renungan ini. Dalam nama Yesus yang penuh kemuliaan, kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal, peristiwa ini hanya terjadi satu kali dalam sejarah kekekalan. Injil Matius 17 ayat 1-13, Injil Markus 9 ayat 2-13, dan Injil Lukas 9 ayat 28-36 mencatatnya sebagai peristiwa transfigurasi atau Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung tinggi. Di sanalah tubuhnya berubah, yaitu bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih berkilau seperti cahaya, dan tiba-tiba muncullah Musa dan Elia berbicara kepadanya. Mereka tidak dipanggil oleh manusia, mereka datang dari alam kekal untuk satu tujuan surgawi. Lantas, apa arti semua itu? Mengapa harus Musa dan Elia? Mari kita lihat. Siapakah Musa dan Elia dalam narasi keselamatan? Musa dan Elia bukan sembarang tokoh. Musa adalah penerima hukum Taurat. Ia membawa umat Allah keluar dari perbudakan Mesir. Namanya identik dengan hukum. Ia mewakili otoritas Allah yang tertulis. Sementara Elia adalah nabi besar yang tidak mengalami kematian. Ia diangkat ke surga dengan kereta berapi. Ia mewakili seluruh barisan nabi yang menyerukan pertobatan dan menubuatkan kedatangan Mesias. Musa adalah simbol dari hukum atau Torah, dan Elia adalah simbol dari nabi atau Neblim, yaitu dua bagian dasar dari Alkitab Perjanjian Lama yang adalah fondasi dari keseluruhan rencana penebusan umat manusia. Dan Yesus adalah penggenapan dari keduanya. Ketika Yesus berubah rupa di depan para murid, itu bukan sekedar mujizat, tetapi itu adalah pewahyuan tentang siapa sebenarnya Yesus. Yesus bukan sekedar guru moral atau nabi yang hebat, tapi Dia adalah kemuliaan Allah yang menjelma menjadi manusia, tabut perjanjian yang hidup, dan anak Allah yang kekal. Kemunculan Musa dan Elia adalah konfirmasi surgawi bahwa Yesus adalah titik puncak dari seluruh kisah keselamatan. Lalu mungkin akan ada pertanyaan, mengapa bukan Abraham yang adalah bapa orang percaya, atau Daud, raja pilihan Allah, atau Yesaya yang adalah nabi dengan penglihatan besar? Mengapa harus Musa dan Elia? Jawabannya adalah simbol dan profetik. Musa mewakili hukum Allah dan Elia mewakili pewahyuan profetik. Mereka adalah dua pilar utama dari perjanjian lama, dan Yesus datang bukan untuk menghapusnya tapi menggenapinya. Seperti yang dikatakan Yesus pada Injil Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya."
Dengan kata lain, seluruh hukum dan nubuat mengarah kepada Yesus. Dan saat itu, di atas gunung, kedua saksi ilahi ini mengakui dan menyaksikan bahwa penggenapan itu ada di hadapan mereka. Saat ketiganya berbicara, awan terang menaungi mereka, dan Matius 17 ayat 5 menuliskan bahwa ada suara dari surga yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Jika diperhatikan, suara itu tidak datang saat Yesus melakukan mujizat. Suara itu datang saat Musa dan Elia hadir menyatu dalam kemuliaan Sang Anak. Itulah saat di mana hukum, para nabi dan surga bersaksi bahwa Yesus adalah pusat dari semuanya. Sahabat, apa yang dibicarakan Musa dan Elia dengan Yesus? Injil Lukas 9 ayat 31 memberikan satu petunjuk penting dengan menuliskan, keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Kata kepergian di sini dalam bahasa aslinya adalah Exodus, sama seperti Musa dalam kitab Keluaran yang memimpin Exodus dari Mesir. Yesus akan memimpin Exodus dari dosa dan maut. Sementara Elia, saksi dari akhir zaman, sesuai dengan yang tertulis dalam Maleakhi 4 ayat 5, datang untuk meneguhkan bahwa jalan salib bukan kekalahan, tapi puncak rencana Allah. Musa dan Elia tidak datang untuk memberkati Yesus. Mereka datang untuk menyatakan pengakuan surgawi bahwa Yesus adalah pemimpin Exodus baru. Ketika para murid melihat kemuliaan itu, mereka ingin mendirikan kemah. Tapi kemudian Musa dan Elia menghilang dan hanya Yesus yang tinggal, sebagaimana yang tercatat dalam Injil Matius 17 ayat 8. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Dari hal ini, pesannya sangat jelas, yaitu hukum dan nabi telah menunjuk kepada Yesus. Dan kini hanya Yesus yang harus didengar. Hukum dan nubuat membawa kita sampai pada titik perjumpaan, tapi hanya Yesus yang menyelamatkan. Setelah peristiwa itu, Yesus tidak tinggal di gunung. Ia turun ke lembah, dari kemuliaan menuju salib, dari semarak hadirat sorga menuju teriakan salibkan dia. Tapi di sanalah letak Injil, karena kemuliaan sejati bukan hanya dalam terang yang memukau, tapi dalam kasih yang rela menderita. Melalui rebal saat ini kita diundang untuk menaiki gunung dan melihat bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan sekedar tokoh rohani, tapi Dia adalah puncak hukum, nubuat, dan kasih Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan, Engkaulah puncak dari seluruh kisah hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak tinggal dalam kemuliaan-Mu sendiri, tetapi turun menderita dan mati bagi kami. Ajarkanlah kami mengenal-Mu seperti Musa mengenal hukum dan Elia mengenal suara-Mu. Kami hanya mau mendengarkan Engkau Yesus, Sang Anak Tunggal yang dikasihi Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat Rebal yang diberkati Tuhan, apa yang dibahas dan direnungkan saat ini bukan hanya sekadar kisah Alkitab, tapi ini adalah pengakuan surgawi atas Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah kita semakin mengasihi Dia dan terus menaiki gunung-gunung doa dan bersaksi di lembah-lembah dunia. Jika renungan ini memberkatimu, maka bagikanlah, karena masih ada banyak orang yang belum tahu kalau Musa dan Elia pun bersaksi bahwa Yesus adalah pusat segalanya. Terima kasih sudah bersama dalam Rebal saat ini. Sampai jumpa pada renungan di balik layar berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.